bisa untuk kayu, besi, dan tembok. Jika hujan, maka akan terjadi malapetaka, teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Bukan Tutor, channel berbagi pengalaman, isi waktu luang, review, dan lain-lain. Kali ini teman-teman, saya akan berbagi pengalaman tentang pengecetan ya teman-teman. Di video saya yang sebelumnya tentang mengecat tembok dengan menggunakan kompresor itu sudah cukup banyak ditonton. Dan kali ini kembali lagi saya akan berbagi tentang pengecetan. Di sini ada sebuah cat, mereknya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini adalah cat yang berbahan dasar air. Jadi di video saya sebelumnya banyak yang bilang mengecat tembok menggunakan kompresor itu ribet, susah atau gimana. Ya memang kalau belum dicoba ya memang seperti itu teman-teman. Tapi kalau sudah dicoba, teman-teman akan menikmati hasilnya seperti apa. Nah di sini ini adalah cat untuk mengecat tembok juga bisa, cat besi, kayu juga bisa teman-teman. Cat ini berbahan dasar air. Jadi kalau dilihat dari cara pemakaian hampir sama dengan cat-cat lain, hanya dia tidak memakai thinner teman-teman. Di sini pengencernya itu menggunakan air. Pengecatannya bisa ulangi sampai 2-3 kali lapisan. Ini bisa untuk tembok, sekali lagi bisa untuk kayu dan besi. Di video kali ini saya akan gunakan cat ini untuk mengecat besi teman-teman. Nah, bagaimana mengecat besi menggunakan cat yang berbahan dasar air? Berdasarkan pengalaman saya teman-teman, campuran airnya tidak boleh terlalu banyak. Jadi cukup sedikit saja, dia harus agak kental teman-teman. Karena kalau terlalu encer maka catnya akan lebar kemana-mana ya. Hampir sama dengan campuran untuk mengecat tembok juga. Kalau menggunakan kompresor, kalau menggunakan kuas ya beda lagi teman-teman. Karena kalau menggunakan kuas kan kita bisa atur sendiri gerakannya bagaimana agar bisa merata. Nah kalau kompresor dia keluarnya sesuai dengan spray gun teman-teman. Jadi campurannya tidak boleh terlalu kental. Baik, untuk teman-teman yang belum nonton video saya mengecat tembok, nanti bisa simak di akhir video. Dan sebelumnya terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan like dan subscribe-nya. Semoga teman-teman sehat selalu, dilimpahkan rezeki, kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, sekarang kita akan buka bagaimana isi cat ini di dalamnya. Kemudian kita akan campur menggunakan air. Baik teman-teman, ini kita sudah buka. Melihat ini adalah cat yang berbahan dasar air. Masih terlalu kental ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sangat kental. Nah, kelebihannya cat menggunakan air ini, berdasarkan pengalaman saya dia lebih keras teman-teman. Kalau sudah kering dia lebih keras dari cat yang menggunakan thinner. Hanya kekurangannya dia lebih susah untuk kita aplikasikan kalau campurannya tidak sesuai. Jadi dia akan mudah meleleh teman-teman, dan keringnya tentu saja berbeda dengan cat menggunakan thinner. Langsung saja saya akan campur dengan kira-kira teman-teman nanti bisa lihat sendiri campurannya bagaimana. Saya sudah siapkan tempat, kita akan isi setengah dari tempat ini teman-teman. Langsung saja kita tuangkan.
Oh ya teman-teman, kekurangannya juga dia lebih boros teman-teman. Waduh, tempatnya bocor ya. Kita akan ambil tempat yang lain. Nah ini teman-teman, ini kaleng yang saya sudah pakai kemarin. Kita akan pakai kaleng ini. Kita campur air dulu biar sisa catnya bisa keambil lagi ya, jangan terbuang-buang. Oke teman-teman, kita tuangkan setengahnya ke tempat yang satunya lagi. Jadi setengah ya teman-teman. Ini kita taruh dulu, kita tutup kembali. Kita aduk. Ini tadi sudah tercampur air sedikit ya teman-teman, dari sisa yang di tempat yang pencampur yang tadi. Teman-teman lihat, airnya sedikit saja dia sudah encer ya. Jadi ini sudah pas sebenarnya. Kita tambah sedikit lagi, sedikit saja teman-teman. Teman-teman lihat, saya nyampurnya cuma sedikit air. Jadi itu ya, kekurangannya adalah boros teman-teman. Cuman kelebihannya dia lebih kuat dari cat minyak yang menggunakan pengencer thinner. Teman-teman lihat tetesannya. Nah dia minimal seperti ini teman-teman. Tidak boleh terlalu encer, tidak boleh juga terlalu kental, tapi mending kekentalan daripada keenceran ya teman-teman. Oke, setelah ini kita akan coba aplikasikan ke besi. Bagaimana hasilnya teman-teman, simak terus video ini. Baik teman-teman, langsung saja kita akan aplikasikan. Oh ya teman-teman, sekali lagi untuk pengecetan menggunakan cat ini, kalau medianya besi, usahakan jangan waktu mendung atau hujan ya teman-teman, apalagi di tempat terbuka seperti ini, karena karena percikan embun hujan itu sedikit saja, maka dia akan meleleh gak karuan pokoknya teman-teman, hasilnya akan jelek. Jadi usahakan pada saat panas atau di dalam ruangan tertutup ya teman-teman. Langsung saja kita akan aplikasikan bagaimana hasilnya. Simak sampai selesai ya teman-teman. Kita lanjutkan. Anginnya usahakan agak besar ya teman-teman, karena catnya kental, kemudian pengencernya adalah air, jadi anginnya harus kencang. Oke teman-teman, langsung saja kita aplikasikan. Teman-teman bisa lihat, kalau terlalu encer maka dia akan langsung turun meleleh. Ini kita tipis dulu teman-teman. Lihat hasilnya cukup bagus ya, cukup bagus dan rapi. Untuk kekurangan dan kelebihan cat ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman kalau mau ngecat besi, lebih bagus pakai cat ini sebenarnya teman-teman, cuman harus pas campurannya, karena dia lebih keras nantinya, tidak gampang lupas. Saya sudah coba di beberapa pintu pagar yang pernah saya buat, dan hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Oke teman-teman, kita biarkan dia kering dulu. Saya contohkan cuma di bagian ini ya teman-teman. Kita biarkan dia agak kering. Setelah dia kering, baru kita double lagi teman-teman.
cukup 2 kali, atau kalau mau lebih maksimal 3 kali. Itu hasilnya akan lebih keras dan lebih kuat tentunya. Setelah ini kering, kita akan lakukan pengecetan sekali lagi. Bagaimana nanti hasilnya 2 kali pengecetan dan bagaimana 3 kali pengecetan, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan tunjukkan sedikit. Agak silau ya teman-teman. Ini baru 1 kali ya, di bagian sisi sebelah sini baru 1 kali. Saya tidak akan contohkan semua karena nanti videonya panjang. Cukup saya contohkan di bagian ini teman-teman. Oke, setelah ini kita lakukan pengecetan sekali lagi. Sudah kering ya teman-teman. Jika teman-teman lakukan pengecetan pada saat cuaca panas, dia akan cepat sekali kering. Lebih cepat dari cat yang menggunakan thinner teman-teman. Tapi jika hujan, maka akan terjadi malapetaka teman-teman. Kita langsung saja cat lapisan yang kedua. Saya hanya cat di satu sisi ya teman-teman. Hanya untuk mencontohkan dan berbagi pengalaman. Jika ada teman-teman yang memiliki pengalaman atau para suhu, mohon maaf. Ini hanya baru belajar dan berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Nah, baru 2 kali sudah sangat-sangat mantap teman-teman. Kuncinya pada saat pencampuran cat. Jadi tidak ada meleleh sedikit pun. Kalau keenceran dia akan meleleh. Jadi airnya tuh sedikit saja teman-teman, jangan terlalu banyak. Kita biarkan dia kering dulu. Kita akan lakukan pengecetan sekali lagi, jadi 3 kali. Ini untuk hasil yang kedua kali. Teman-teman bisa lihat. Saya akan ke dekat. Teman-teman lihat di bagian sisi sebelah sini saja ya, karena baru ini yang saya cat. Baru 2 kali sudah cukup bagus teman-teman. Dan cat ini dia keras teman-teman kalau sudah kering. Tidak gampang kalau kita kupas, itu tidak gampang lepas ya. Apalagi kalau sampai 3 kali teman-teman, dia akan lebih kuat. Oke, setelah ini kering kita akan lakukan pengecetan sekali lagi. Sudah agak kering, kita bisa lapis yang ketiga teman-teman. Langsung saja kita lapis yang ketiga. Nah, ini sudah yang ketiga teman-teman. Hasilnya teman-teman lihat sendiri, sangat memuaskan apabila kita menggunakan kompresor. Kalau kita menggunakan kuas pasti akan terlihat bekas-bekas garis. Jadi tidak begitu rapi ya teman-teman. Kalau menggunakan kompresor dia sangat rapi. Yang penting campurannya pas. Baik teman-teman, setelah ini teman-teman jangan kemana-mana, nanti teman-teman lihat hasil keseluruhan karena saya tidak akan videokan, nanti cukup panjang. Nanti bagaimana hasil keseluruhan pengecetan ini, tetap simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini hasilnya teman-teman. Ini sudah 2 kali pengecetan ya. Saya cukupkan karena sudah cukup bagus dan rapi. Yang 3 kali pengecetan hanya di bagian ini tadi yang kita contohkan pertama. Kemudian yang di bagian yang lain cuman 2 kali pengecetan. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi ini pengalaman saya menggunakan cat yang tadi ya. Cat tembok bisa, cat besi juga bisa, cat kayu pun bisa. Baik teman-teman, sekali lagi pengecetan ini lebih bagus menggunakan kompresor, walaupun pengencernya air ya pelarutnya.
tetap lebih bagus menggunakan kompresor. Kemudian kalau kalau tidak punya kompresor, lebih bagus dia menggunakan kuas roll daripada kuas biasa. Dan sekali lagi teman-teman, pengecetan ini bagusnya pada saat matahari terik, jadi jangan pada saat mendung atau musim hujan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf karena di channel ini videonya campuran, karena ini adalah kegiatan saya sehari-hari, mengisi waktu luang saya untuk mendapat kerjaan tambahan ya, bisa mendapat penghasilan tambahan. Untuk yang teman-teman yang masih penasaran ini cat apa, mereknya teman-teman baca sendiri, Polyqua Indiana. Bisa untuk kayu, besi, dan tembok. Non thinner ya teman-teman. Jadi itu tadi kelebihan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video bukan tutor selanjutnya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa teman-teman.